Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Pak Arlan, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Seluma, yang selalu siap menemani kalian untuk menggali dan memperkaya tentang ilmu bahasa. Baik anak-anak, pada zaman saat ini banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi di negara kita. Salah satunya yang paling serius itu adalah masalah pengangguran. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada hubungan dengan masalah sosial tentang pengangguran. Sebelum kita membahas materi yang akan saya berikan pada hari ini, ada baiknya kalian saksikan tayangan-tayangan berikut. Anak-anak, kalian sudah melihat tayangan tentang gambar bagaimana orang-orang banyak yang rela berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Ini realita yang terjadi saat ini anak-anak. Maka dari itu, sebelum kalian memutuskan untuk mencari suatu pekerjaan, maka hal yang paling utama adalah kalian harus tahu dulu bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang representatif. Nah, untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang representatif atau sesuai dengan kriteria yang diminta oleh suatu perusahaan atau suatu instansi, kalian harus mengetahui 3 hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah isi dari surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan, dan yang ketiga adalah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Berkaitan dengan isi, bahwa dalam surat lamaran pekerjaan itu mencakup atau meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kualifikasi kalian, kemudian identitas diri, dan kemudian lampiran-lampiran atau dokumen-dokumen yang perlu untuk dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, masalah sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 9 anak-anak. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat itu ada di posisi paling atas sebelah kanan. Kemudian yang nomor 2 adalah lampiran dan perihal. Kemudian yang ketiga, alamat yang dituju, salam pembuka, kemudian alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama pengarang. Jadi ke-9 sistematika tersebut harus ada dalam surat lamaran pekerjaan, dan itu tidak boleh dibolak-balik, harus terstruktur. Kemudian yang ketiga, ini yang penting anak-anak, kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Berkaitan dengan kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian usahakan bahasa yang kalian gunakan dalam surat lamaran pekerjaan adalah bahasa yang efektif dan komunikatif, tidak bertele-tele, serta sopan dan santun. Ini penting karena akan menjadi pertimbangan diterima atau tidaknya kalian dalam suatu perusahaan ketika kalian melamar suatu pekerjaan. Kemudian hal yang penting juga anak-anak, bahwa dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan kalian harus menampilkan promosi diri kalian. Promosi diri ini bisa berhubungan dengan keahlian-keahlian yang kalian miliki, prestasi-prestasi yang kalian miliki, ataupun pengalaman-pengalaman kerja kalian selama ini. Itu penting, sebab suatu instansi atau suatu perusahaan ingin merekrut karyawan yang memiliki ketiga item tersebut, yaitu prestasi, keahlian, dan pengalaman kerja. Kemudian anak-anak, gunakanlah bahasa yang impresif. Bahasa yang impresif ini adalah bahasa yang berkesan, bahwa kalian itu benar-benar minat, benar-benar berkeinginan untuk bekerja di perusahaan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab tentunya. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah isi surat lamaran pekerjaan,
Kemudian yang kedua adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama tadi adalah isi dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.